Selamat pagi anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan. Tentunya pada hari ini kalian, Ibu harap sudah siap menerima materi produk kreatif dan kewirausahaan, di mana pada hari ini kita akan mempelajari pada bab 3, yaitu proses produksi massal produk barang atau jasa. Kita tahu bahwa produksi massal itu merupakan suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau bisa disebut juga dengan menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Di dalam kegiatan produksi massal yang dilakukan, di mana dalam suatu kegiatan itu melibatkan banyak orang. Karena untuk kegiatan pembuatan bagian rakitan menggunakan proses yang berkesinambungan, ya. Untuk perencanaan produk massal itu sendiri perlu adanya proses dalam menciptakan ide dan tindak lanjutnya sampai pada produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu juga perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Jadi kesuksesan ekonomi suatu perusahaan itu tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. Kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah tentunya. Kalau dilihat dari sudut pandang investor pada perusahaan, tentunya mereka berorientasi pada laba. Usaha pengembangan produk itu bisa dikatakan sukses jika produk dapat dijual dengan menghasilkan laba. Nah, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk memperoleh laba dari hasil produk kita. Itu yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk ini merupakan seberapa baik ya produk yang dihasilkan untuk dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, biaya produknya. Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit dari produk itu. Kemudian yang ketiga, hal pengembangan produk sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetensi karena menunjukkan daya tangkap perusahaan terhadap perubahan teknologi yang nantinya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomisnya. Kemudian yang keempat itu biaya pengembangan. Ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit perusahaan itu. Kemudian kita yang kelima, yang terakhir yaitu kapasitas pengembangannya. Itu merupakan aset atau harta yang dapat digunakan ya oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, demikian dulu materi tentang proses produksi massal produk barang atau jasa yang Ibu berikan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca dan memahami materi yang Ibu berikan nanti, dan juga kalian bisa searching di Google untuk menambah lebih banyak lagi pengetahuan kalian tentang produksi massal itu. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selamat bertemu di pembelajaran berikutnya dan selamat pagi menjelang siang.